Banyak yang tak menyangka bahwa ada buah-buahan tertentu yang justru bisa jadi pemicu naiknya gula darah. Ini bukan sekedar soal rasa manis atau tidak, tapi bagaimana tubuh Anda merespon kandungan gula alami dalam buah-buahan itu. Di video ini, kita akan membahas secara tuntas buah apa saja yang sebaiknya Anda hindari dan buah apa saja yang justru bisa jadi sahabat sehat Anda setiap hari, khususnya bagi Anda penderita diabetes. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mengidap diabetes, tubuhnya mengalami kesulitan dalam mengatur kadar gula dalam darah. Hal ini terjadi karena hormon insulin yang berfungsi mengangkut gula dari darah ke dalam sel tidak bekerja sebagaimana mestinya. Entah karena produksinya tidak cukup atau sel-sel tubuhnya kurang peka terhadap insulin. Akibatnya, gula menumpuk dalam darah dan memicu berbagai komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, masalah ginjal, hingga penyakit jantung. Nah, karena itu, setiap makanan yang masuk ke tubuh perlu benar-benar diperhatikan termasuk buah. Meskipun buah dikenal sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat, tidak semua buah memberikan efek yang sama terhadap gula darah. Kunci memilih buah untuk penderita diabetes terletak pada dua hal penting, indeks glikemik dan beban glikemik. Indeks glikemik menunjukkan seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat makanan itu menaikkan gula darah Anda. Sementara beban glikemik menghitung jumlah karbohidrat dalam satu porsi makanan sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat. Oleh karena itu, penderita diabetes dianjurkan memilih buah yang punya indeks glikemik rendah hingga sedang dan tentunya dengan porsi yang terkontrol. Sekarang mari kita bahas dulu daftar buah yang sebaiknya Anda waspadai. Pertama, semangka. Tahukah Anda, indeks glikemik semangka tergolong tinggi, berkisar antara 72 sampai 80. Artinya buah ini cepat menaikkan gula darah meskipun kandungan airnya juga tinggi. Lalu ada buah kering seperti kismis, kurma, dan aprikot kering. Karena airnya sudah menguap, gula alaminya jadi sangat pekat. Bayangkan 100 gram kurma bisa mengandung lebih dari 60 gram gula. Ini sangat beresiko bagi gula darah Anda. Nanas juga termasuk buah yang perlu dibatasi terutama jika dimakan dalam jumlah banyak. Pisang pun demikian. Pisang yang terlalu matang yang kulitnya mulai berbintik coklat memiliki kandungan gula lebih tinggi dibanding pisang yang masih agak hijau. Begitu pula dengan mangga, durian, anggur, leci, dan kelengkeng. Semuanya manis dan nikmat, tapi juga berpotensi memicu lonjakan gula darah jika tidak dibatasi. Apalagi buah kalengan dalam sirup. Yang ini sebaiknya benar-benar dihindari. Kandungan gulanya bisa melonjak berkali lipat dari buah segarnya. Bahkan, sawo yang tampak sederhana pun bisa menyumbang cukup banyak gula ke dalam tubuh jika dikonsumsi tanpa kendali. Tapi tenang, bukan berarti penderita diabetes harus menghindari semua buah. Justru ada banyak buah yang tetap aman untuk dikonsumsi. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Apel misalnya. Indeks glikemiknya tergolong rendah sekitar 39 dan kaya akan serat terutama jika dimakan dengan kulitnya. Serat ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Lalu ada jeruk yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga kaya vitamin C dan kalium. Pir juga termasuk buah yang ramah untuk diabetes karena rendah karbohidrat dan tinggi serat. Jambu biji patut Anda pertimbangkan karena selain indeks glikemiknya rendah, kandungan vitaminnya sangat tinggi, terutama vitamin C dan beta-karoten. Keluarga buah beri seperti stroberi juga sangat baik. Selain rendah indeks glikemik, buah ini mengandung antioksidan dan serat yang membantu menstabilkan gula darah. Tapi hati-hati dengan cranberry kering karena biasanya sudah diberi tambahan gula. Kiwi plum dan pepaya juga bisa menjadi pilihan asalkan dikonsumsi dalam porsi wajar. Bahkan alpukat yang sering dikira sayuran ternyata sangat cocok untuk penderita diabetes karena rendah gula dan tinggi lemak sehat serta serat. Lemak sehat ini bisa membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Aprikot segar juga bisa menjadi camilan sehat yang kaya serat dan vitamin E. Boleh jadi Anda punya pengalaman pribadi yang unik dalam memilih buah. Silahkan tuliskan di kolom komentar, sebutkan nama dan usia Anda, lalu bagikan buah apa yang biasa Anda konsumsi untuk menjaga gula darah tetap stabil. Mungkin pengalaman Anda bisa membantu orang lain yang sedang mencari referensi sehat dan aman. Jangan lupa untuk klik like jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, dan silakan subscribe
agar Anda tidak ketinggalan berbagai informasi penting lainnya seputar kesehatan harian, khususnya untuk Anda yang ingin tetap aktif dan bugar meski usia bertambah. Kalau diperhatikan lebih dalam, mengelola diabetes itu memang perlu perhatian ekstra, tapi bukan berarti membuat hidup jadi terasa terbatas. Justru, dengan pengetahuan yang tepat dan kebiasaan yang baik, Anda bisa tetap menikmati hidup dengan rasa aman dan nyaman. Kuncinya ada pada pilihan yang Anda buat setiap hari. Pilihan makanan termasuk buah, bukan sekadar soal rasa atau kebiasaan, tapi soal kendali terhadap kesehatan Anda sendiri. Maka dari itu, penting untuk terus memantau respon tubuh Anda setiap kali mencoba buah baru atau mengganti pola makan. Tidak semua tubuh merespons dengan cara yang sama. Ada yang tetap stabil meski makan pisang kecil, ada pula yang langsung naik walau cuma makan beberapa butir anggur. Jadi, kesadaran dan kepekaan terhadap tubuh sendiri tetap jadi faktor utama. Mungkin ada yang belum tahu, beberapa penderita diabetes justru berhasil menjaga kadar gulanya tetap stabil dengan memvariasikan jenis buah yang dikonsumsi. Hari ini apel, besok pir, lusa, jambu biji. Dengan begitu, Anda tidak bosan dan tetap bisa menikmati manfaat dari berbagai jenis nutrisi. Hal kecil seperti ini jika dilakukan dengan konsisten bisa memberi dampak besar dalam jangka panjang. Dan ingat, selalu lebih baik memilih buah utuh segar daripada jus atau buah kalengan. Jus cenderung cepat menaikkan gula darah karena seratnya sudah hancur dan buah kalengan biasanya diberi tambahan pemanis. Jadi mari kita biasakan memilih buah yang benar dengan porsi yang tepat dan dinikmati dengan kesadaran penuh. Nah, kalau Anda merasa video ini membuka wawasan dan bisa jadi referensi penting bagi keluarga atau teman yang hidup dengan diabetes, silahkan bagikan video ini kepada mereka. Siapa tahu dari langkah sederhana ini, Anda membantu menjaga kesehatan orang lain. Terus semangat jaga tubuh tetap sehat, tetap tersenyum, dan bersyukur atas setiap nikmat hidup yang kita rasakan hari ini. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah dengan topik yang lebih menarik dan bermanfaat. Sehat selalu!